Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah musalla Nurul Iman. Rahmatullah alaikum. Alhamdulillah. Walhamdulillah thumma alhamdulillah. Berdapat pulang kita di malam ini, malam ke-13 daripada bulan Sya'ban. Artinya esok malam 14, malam Jumat, pas malam pertengahan atau malam nisfu Sya'ban. Nah, imbah itu 14 hari lagi insya Allah mudah-mudahan kita berdapat dengan bulan Ramadan. Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan hisab bahwa 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Adapun kita yang menganut ru'yah menunggu hasil pemantauan atau peninjauan penglihatan terhadap bulan baru atau hilal, istilahnya ru'yatul hilal. Nah, para hadirin wal hadirat rahmatullah alaikum, bulan Sya'ban ini meskipun tidak termasuk dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, namun dia memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa tahwilul qiblah, pengalihan kiblat. Jadi waktu Nabi di Makkah, kiblat itu di Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi ini Makkah, ini Makkah, kemudian ini Al-Aqsa, Palestina. Nah, di sini Madinah. Kada persis lurus bang, model kayak ini. Nah, bila Nabi itu sholat di Makkah sebelum hijrah, Sidin mengambil posisi di sini supaya menghadap ke Masjidil Aqsa sekaligus menghadap ke kiblat. Nah, tapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu ada di antara Palestina dengan Makkah. Ketika Nabi sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, berarti pada saat yang sama membelakangi kiblat. Waktu di Makkah kau selajur menghadap kiblat, selajur menghadap ke Masjidil Aqsa. Menghadap Ka'bah, selajur ke Masjidil Aqsa. Nah, begitu hijrah ke Madinah ada awal lagi. Maka Nabi rancak menengadah ke langit, yang kemudian diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Allah, sungguh kami lihat wajahmu itu menengadah ke langit. Nah, jadi Nabi menunggu instruksi dari Allah, kehendak hati Sidin menghadap ke Ka'bah. Lalu ujar Allah,
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi jara Allah, sungguh pasti kami akan palingkan kiblat, kami palingkan arah kiblat yang engkau senangi. Baru masih di ayat yang sama jara Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, sejak itulah kiblat berpindah ke Ka'bah. Jadi asalnya kiblat itu Masjidil Aqsa di Palestina. Kapan itu terjadinya? Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Sidin yang berjudul Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, peristiwa tahwilul kiblah itu terjadi pertengahan bulan Sya'ban. Di bulan ini. Setelah 17 bulan Nabi kita menghadang, akhirnya Allah penuhi kehendak hati kekasihnya, dipalingkanlah kiblat itu ke Ka'bah. Nah, ketika turun ayat itu, ada sahabat sholat di luar, masih di Madinah, tapi di luar Madinah, bukan di Masjid Nabawi, tapi di masjid menuju ke Kuba. Kalau kita biasa ziarah dari Madinah ke Kuba, ditunjukkan tuh ada namanya Masjid Qiblatain. Kenapa disebut Masjid Qiblatain? Karena saat itu para sahabat sedang sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Datang sahabat yang lain memadahakan bahwa kiblat sudah dialih ke Masjidil Haram. Seketika itu sahabat yang sedang sholat itu kemudian balik kanan. Ya, kan ada balik kiri dalam baris berbaris tak? Balik kanan. Kada dapang di riwayat telah dipadahkan balik kanan atau balik kiri. Tapi menempati aturan PBB, peraturan baris berbaris, balik kanan. Jadilah dibangun masjid di situ dinamai Masjid Qiblatain. Qiblatain itu artinya dua kiblat. Nah, kenapa disebut Qiblatain? Karena tadi sholat di sana dua kiblat, sebagian rakaat masjid menghadap ke Masjidil Aqsa, sebagian rakaat menghadap ke Masjidil Haram. Itu apa pelajarannya hadirin? Bahwa para sahabat itu orang-orang yang badiru bi a'malis shalihat. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera beramal soleh. Mereka tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Mereka tidak menanti. Istilah orang Arab itu taswif. Di mana taswif itu kaina itu lahir karena tulul amal, panjang angan-angan. Kena aja tobat bila sudah tuha, kena aja bersedekah bila sudah sugi, kena aja sembahyang bila sudah isi rumah, kena aja memakai jilbab kerudung bila sudah apa bu, bisa udah bungas lagi. Nah, menunda-nunda itu kata para ulama termasuk jundun min junudil iblis, termasuk satu tentara daripada tentara-tentaranya iblis. Maka orang beriman ketika diseru kepada ketaatan, mestinya dia segera badiru bi amal salihah. Istilahnya itu tanpa nanti, tanpa tapi. Apa tadi? Tanpa nanti, tanpa tapi. Jadi kada ada tapi. Jar Allah gawe ini inggih, jar Rasulullah gawe ini inggih, jauhi riba inggih, tanpa tapi dan tanpa nanti, segera seketika itu. Nah, makanya Bunda Aisyah mengatakan, saya kagum dengan wanita-wanita Ansor ketika turun ayat tentang khimar, tentang kerudung, wal yadrib bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka sampai ke atas dada. Mereka memotong kain sarung mereka lalu diulah kerudung. Kadang menghadangi tahun kaina, kadang menghadangi gajian, kadang menghadangi gaji 13, kadang menghadangi tunjangan kinerja, langsung seketika itu. Nah, begitulah seharusnya orang-orang beriman, termasuk orang beriman di negeri ini.
ketika ada tawaran penegakan syariat Islam, penegakan khilafah, padahal itu warisan Rasulullah, harusnya jangan macam-macam alasan. Itu untuk kebaikan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini turun ayat tentang perintah untuk bersolawat atas Nabi kita. Jadi Allah Ta'ala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Allah mencontohkan, para malaikat penduduk langit mencontohkan. Baru ujar Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi kita Nabi Muhammad dan sampaikan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita kaum menyampaikan salam langsung ke Rasulullah. Jadi lewat ziarah, lewat babul salam, lewat keluarnya babul baqi, lewat assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Safatullah. Dijawab oleh Rasulullah. Salam kita itu dijawab. Salawat kita itu pun dijawab oleh Rasulullah. Nah, makanya bulan Sya'ban ini disebut bulan salawat, karena diturunkan ayat salawat itu di bulan Sya'ban. Makanya pula bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka amal yang banyak kita kerjakan di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu, banyak-banyak sholawat. Apa ukuran banyak? Ajar Syekh Nawawi Al-Bantani, siang 300, malam 300. Stumat ya, yang baca 300. Stumat ya. Paling dari rumah ke sini tembus 300. Karena bulik, misalkan nih bulik ke rumah baca sholawat 300. Karena subuh tulak ke Langgar 300, tembus siang 300, malam 300. Nah, ini yang kedua, jadi keistimewaan bulan Sya'ban. Yang ketiga, bulan Sya'ban ini menjadi bulan istimewa karena di bulan ini, khususnya di malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, yakni malam 15 bulan Sya'ban, Allah angkat amal ibadah hambanya. Jadi diangkat amal itu ada yang harian, Bapak Ibu, ada yang pekanan, ada yang tahunan. Apa yang harian? Saban subuh dan saban asar. Jadi malaikat yang menjaga kita ini, yang memantau kita ini, gawiannya 2 shift. Ada shift siang, ada shift malam. Shift siang itu mulai subuh sampai asar. Shift malam mulai asar sampai subuh. Jadi malaikat 2 shift ini terkumpulnya di waktu asar dan di waktu subuh. Jadi kalau pas shift siang, malaikat siang itu masih bertahan sampai asar, menghadang datangnya malaikat shift malam. Nah, ketika seseorang itu sholat asar, datang dia menghadap rohnya, menghadap Allah, ditanya oleh Allah, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Dijawab, dalam keadaan sholat. Allah bukan sekedar tahu, tapi sekedar hendak menunjukkan proses. Allah Maha tahu. Nah, karena kalau subuh, bulik tuh malaikat malam, datang sudah malaikat siang, bulik malaikat malam, laporan Allah Ta'ala, ditanya, apa yang digawi hambaku? Dijawab, hambaku sedang sholat. Jadi ulama memahami dari hadis ini, Bapak Ibu, sholat asar, sholat subuh tuh jangan lambat, jangan landung. Karena kalau landung, malaikat bulik ke atas sudah. Dilihatnya kita masih begawian. Subuh, malaikat sip malam bulik dah ke atas, dilihatnya kita masih guring, masih mengaruh. Kita Allah Ta'ala, apa digawi hambaku? Mengaruh Allah Ta'ala ya. Padahal sembahyang 2 cuma jam 6, nah, terlambat. Malaikat sudah terlanjur laporan, masih guring mengaruh saja. Nah itu. Nah, lalu kemudian ada amal yang diangkat pekanan, yaitu saban hari Senin, saban hari Kamis. Makanya Nabi senang berpuasa hari Senin, hari Kamis.
karena di 2 hari itu diangkat amal kita. Nah, lalu kita di bulan Sya'ban nih paling kada 2 tepang puasa, mun kawasaban hari bagus. Nah, amun paling kada Senin atau Kamis, Senin dan Kamis. Amun kada kawa jua esok nih nah, hari Kamis puasa. Jangan Jumat menyorangan. Mun Jumat menyorangan makruh jatuhnya. Jadi awali Kamis dengan Jumat. Amunnya Kamis kada tegawi, Jumat bah tu tambahi Sabtu. Nah, tapi paling bagus Kamis lawan Jumat kita puasa. Nah, yang biasa puasa Senin Kamis, meskipun sudah malam nisfu Sya'ban masih boleh. Ini puasa Senin Kamis di paruh kedua, sisa setelah Sya'ban, nisfu Sya'ban ke atas. Tapi amun kada biasa puasa Senin Kamis, tiba-tiba misalkan Kamisnya puasa, Jumat puasa, nah Senin Kamis selanjutnya itu makruh. Nah, karena sebelumnya kada biasa. Jadi amun yang sudah biasa lanjutkan di paruh kedua setelah nisfu Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini ada satu malam khusus, sama-sama kita tahu, yakni malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Di antara keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini adalah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Dalam satu hadis yang sebagian besar ahli hadis menyatakan hadis ini dhaif, hanya saja Al-Hafidh Ibnu Hibban beliau menyatakan hadis ini sahih. Jadi ada ikhtilaf. Jadi perlu ulun padahakan. Jadi guru itu harus insaf, harus adil. Mun dhaif pada hakam dhaif, mun sahih pada hakam sahih. Sahih menurut siapa, dhaif menurut siapa. Jadi jangan main mutlak-mutlakan. Hadisnya dhaif. Nah, dhaif menurut siapa? Karena kadang ada hadis dhaif menurut seorang ahli hadis, tapi ternyata sahih menurut ahli hadis yang lain. Jadi hadis ini dhaif menurut kebanyakan ahli hadis, tapi dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban. Sebagaimana disebut oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali dalam kitab Sidin Lataiful Ma'arif. Jadi hadisnya itu berbunyi, dan Nabi kita, innallaha, sesungguhnya Allah, la yattali'u lailata nisfi min Sya'ban. Allah itu memandang, memperhatikan hamba-hambanya pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa yaghfiru fi jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali 2, illa li musyrikin wa musyahin. Kecuali 2, Bapak Ibu, kecuali 2. Yang pertama orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang musyahin. Apa itu musyahin? Musyahin itu dalam syarah hadis disebutkan, yakni orang yang bainahu wa baina akhihi adawah, orang yang antara dia dengan saudaranya sedang bermusuhan, berkelahi, perang dingin, tetangga lawan tetangga berkelahi, ada berpanderan. Malam itu meskipun Allah mencurahkan ampunannya, maghfirahnya, tapi orang yang bermusuhan malam itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka sadang nih Pak Bu, sadang kita datangnya tetangga, berdahulu minta maaf, berdahulu mengucap assalamualaikum, munnya menjawab waalaikumsalam. Nah, tanda baik, berarti hendak kebaikan. Nah, ulun ada hadiah kesan piana, memulai pandir. Mun pian sudah assalamualaikum, minyak kada menjawab, selesai dah tugas pian, selesai kewajiban pian, kada dapat beban lagi, kada dapat dosa pian, karena kita sudah memulai perdamaian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak diampuni tadi orang yang musyrik. Siapa orang musyrik? Orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Menyekutukan Allah dalam hal apa? Uluhiyahnya kah, rububiyahnya kah,
asma wa sifatnya kah, menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah, termasuk menganggap ada yang lebih layak untuk membuat aturan selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ya tak? Karena Allah itu Al-Hakim, yang maha bijaksana, Al-Adil, yang maha adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, kalau ada manusia menganggap ada yang lebih harat daripada Allah dalam membuat aturan, dalam membuat hukum, dalam membuat undang-undang, ini meyakini itu musyrik, bahkan bisa jatuh dalam kekafiran. Hati-hati di beban penganut demokrasi, pejuang demokrasi, pendukung demokrasi. Demokrasi itu merampas hak Allah sebagai penentu, pembuat hukum, aturan. Makanya dulu ada sahabat Nabi asalnya Kristen, lalu masuk Islam. Kalungnya itu dari emas, ada salibnya. Lalu jar Nabi kita, wahai Adi bin Hatim, itrah hadzal wasan, campakkan berhala ini, berhala tadi. Lalu Nabi kita membaca surat Taubah. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, Tuhan-Tuhan, arbaban, jamak dari Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ujar Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, kami kada pernah dulu waktu Kristen tuh ruku sujud menyembah pendeta-pendeta kami, kada pernah. Kami kada pernah beribadah kepada manusia, menyembah pendeta itu kada pernah. Benar jar Nabi, tapi ketika para pendeta itu menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, fatilkal ibadatuhu, maka begitulah cara ibadahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap manusia. Jadi Islam itu Pak Bu membebaskan manusia ya dari penyembahan kepada sesama manusia kepada penyembahan kepada Allah semata, termasuk rukuk sujud kita, sholat kita, termasuk dalam hal aturan-aturan. Mestinya kita tuh merdeka dengan hanya tunduk kepada Allah, tidak diatur dengan aturan ulahan manusia. Yang kalau manusia malah aturan, ya bisa sekehendak hatinya, ya lalu akhirnya laut dipagarinya. Laut itu ampun siapa garang? Ampun Allah Ta'ala, gasan siapa? Gasan manusia, gasan hambanya. Siapapun berhak untuk melaut, hendak mengambil iwak di sana bebas. Ini dipagarinya, ya kalau dijualnya maka untungnya diperkirakan sampai 900 triliun ya, hampir separuh APBN kita. Nah, sementara orang yang biasa melaut di situ nelayan harus berputar hendak ke lautan mencari iwak. Kenapa? Maka bisa kayak itu. Itulah manusia dengan keserakahannya. Penguasa berselingkuh dengan pengusaha. Penguasanya dapat untung, pengusahanya dapat untung. Penguasa untung, pengusaha untung. Yang rugi siapa? Rakyat. Kenapa bisa kayak itu? Itulah menaturan diserahkan kepada manusia. Nah, kalau di malam nisfu Sya'ban ada kesyirikan menganggap bahwa manusia lebih layak membuat aturan selain Allah, ada diampuni dosanya. Nah, itu. Kelas. Kemudian apa yang diamalkan, apa yang digawi di malam nisfu Sya'ban. Ini penting kita menggawi harus berdasarkan ilmu. Jangan selama ini 4 salat tobat, 4 salat hajat, 4 baca yasin 3 kali, tapi kada ada dasar ilmunya, sayang. Ujar para ulama, al-ilmu musahhihul amal, al-ilmu musahhihun niyah wal amal. Ilmu itu yang menentukan sah tidaknya niat, menentukan sah tidaknya amal. Nah, maka penting malam hari ini kita mengkaji. Nah, para hadirin wal hadirat, tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu ulama ikhtilaf. Sebahagian ulama mengatakan dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah.
dan yang memulai ibadah di malam nisfu Sya'ban itu adalah ulama di kalangan tabi'in. Jadi kalau ada yang madahkan tidak ada para tabi'in yang mencontohkan, mungkin kurang baca orang ini, literasinya kurang. Padahal ada para tabi'in, di antaranya Khalid bin Ma'dan, di antaranya Makhul dan lain-lain. Nah, kelompok kedua adalah para ulama yang mengatakan tidak dianjurkan, bahkan hukumnya bid'ah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Ini ulama-ulama Hijaz. Mana itu Hijaz? Makkah, Madinah. Jadi mulai dahulu itu ada ulama yang menyatakan itu bid'ah. Di antaranya Atha. Di kitab Tabadahkan Atha. Jadi pian jangan terkajut, amun hari ini ada yang menyatakan bid'ah itu mulai matan bahari sudah. Jadi jangan terkajut. Jangan terkajutan. Biasa aja. Nah, karena ternyata itu sudah mulai bahari. Itu satu dulu padahkan. Ada ikhtilaf. Jadi dewasa kita menghadapi ikhtilaf nih. Rupanya ada yang membid'ahkan mulai bahari. Ada juga yang menganjurkan menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Nah, tentang yang menghidupkan ini pun ada ikhtilaf. Jadi ada ikhtilaf antara ulama yang menyatakan dianjurkan menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Pertama, yang berpendapat bahwa disunnahkan, dianjurkan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah di masjid. Nah, ini siapa yang berpendapat ini? Di antaranya Khalid bin Ma'dan tadi, ulama Syam, ulama tabi'in. Siapa tabi'in? Tabi'in itu muridnya sahabat. Mereka dipuji oleh Nabi. Jar Nabi, khairul qurun qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sahih Bukhari. Jar Nabi, sebaik-baik masa masaku, kemudian maksudnya masa sahabat, kemudian sesudahnya, maksudnya masa tabi'in, dan sesudahnya, maksudnya tabi'ut tabi'in. Jadi ini masa yang dipuji oleh Rasulullah. Yang kedua, yang berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan dihidupkan, tapi tidak dengan berjamaah. Makruh kata mereka hukumnya berjamaah. Lalu bagaimana menghidupkannya? Masing-masing. Jadi baca Quran masing-masing, sembahyang masing-masing, salat taubat, salat hajat masing-masing. Nah, jadi penting dulu sampaikan, karena tugas kami ini menyampaikan, jangan ada yang ditutup-tutupi, supaya kemudian kita jangan saling mencela, saling memusuhi. Mungkin ada warga sini sidin di musola tapi kada berjamaah dengan yang lain. Nah, oh berarti sidin mengambil pendapat kedua. Nah, kalau yang berjamaah, oh berarti mengambil pendapat yang pertama. Nah, ini namanya dewasa menyikapi perbedaan pendapat. Lalu apa yang diamalkan di malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, ulun perlu sampaikan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan amal khusus. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Rasulullah tidak pernah mencontohkan amalan khusus yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Karena ada Rasulullah mencontohkan urutannya itu sholat taubat, mbah tu salat hajat, mbah tu baca Yasin dengan niat panjang umur, baca Yasin supaya murah rezeki, baca Yasin dengan hajat supaya terhindar dari berbagai bala musibah. Ada cara khusus dengan kaifiyah urutan-urutan begitu tidak dicontohkan secara khusus oleh Rasulullah. Ini tolong dicatat juga, sehingga kemudian kita jangan sampai menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah, padahal Rasulullah tidak melakukan itu. Lah, ini tidak ada amal khusus. Karena yang menghidupkan secara khusus tadi baru di zaman tabi'in. Di zaman Rasulullah secara khusus kada. Tapi pertanyaannya, apakah salah kalau kemudian malam itu kita isi dengan sholat taubat, dengan sholat hajat, baca Yasin? Jawabannya kada salah. Yang salah itu kalau menganggap beginilah susunannya menurut Rasulullah. Yang salah itu kalau meyakini hakada amarona Rasulullah SAW, beginilah Rasulullah memerintahkan kami, itu yang salah. Nah, tentang sholat taubat misalkan,
Salat tobat tuh baik, karena mesti harus malam nisfu Sya'ban. Setiap malam kalau perlu kita gawe. Kada kawa siang malam kita gawe. Kada kawa siang malam kita gawe. Ya Allah. Kenapa? Karena kita ini hari-hari menggawe dosa. Nggih, hari-hari kita ini menggawe dosa. Bujur kada? Nah, berarti harusnya salat tobat tuh hari-hari kita gawe. Dan dalil salat tobat itu ada dalilnya. Hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi. Ujar Nabi kita, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sebagian ulama menyatakan hadis ini sahih dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kita menyatakan, "Ma min 'abdin", tidaklah seorang hamba yudnibu dzamban, dia melakukan satu dosa, satu kesalahan, fayuhsinu tahura, kemudian dia memperbagus wudunya, summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, fayastaghfirullah, lalu dia mohon ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Dalam hadis ini disebutkan wudhu yang bagus, berdiri, kemudian sholat 2 rakaat. Berarti yang namanya sholat taubat itu diperintahkan oleh Nabi. Cuma tidak khusus harus di malam nisfu Sya'ban. Tiap malam kita gawe bagus. Nah, tapi amun kita gawe di malam nisfu Sya'ban boleh kada? Boleh, kada ada larangan. Nah, ini 4 hadis umum ngaranya, bukan hadis khusus. Jelas nih Bu lah? Bu, jelas Bu? Nah, yang kedua tentang salat hajat. Salat hajat ini pun ada dalilnya. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan riwayat Imam At-Tirmidzi dari seorang sahabat namanya Utsman bin Hunayf. Kata Utsman bin Hunayf, ada orang buta datang menemui Rasulullah, lalu minta didoakan supaya disembuhkan dari penyakit butanya. Apa kata Rasulullah? Wudhu engkau, kemudian salat 2 rakaat, minta kepada Allah, diajari doanya oleh Nabi. Biidznillah akhirnya sembuh. Hajat dia apa? Sembuh dari buta. Dengan wasilah salat hajat, kemudian dia bertawasul dengan Rasulullah. Dalam doa itu dia bertawasul dengan Rasulullah, saat Rasulullah masih hidup, biidznillah sembuh. Ini tentang salat hajat. Ada contohnya. Nabi bahkan memerintahkan. Kemudian tentang membaca surah Yasin. Surah Yasin ini surah yang di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan siapa yang membacanya. Ini para ulama, qaul ulama, bukan qaul Nabi. Siapa yang membacanya maka akan dimudahkan urusannya. Kalau ada orang sakaratul maut dibacakan surah Yasin maka keluarnya ruh itu mudah. Jadi fadilah surah Yasin kalau diamalkan, dibacakan, dia menjadi wasilah qabulnya hajat, dimudahkannya urusan, termasuk ketika orang sakaratul maut dibacakan Yasin, mudah dia keluarnya ruh. Nah, lalu kemudian dengan membaca surah Yasin kita bertawasul agar qabul hajat kita, supaya panjang umur, supaya murah rezeki, supaya terhindar dari bala. Artinya apa Bapak Ibu? Kita bertawasul dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Mau yang dibaca surah Yasin boleh, yang dibaca surah Al-Fatihah boleh, yang dibaca surah Al-Baqarah boleh, mau dibaca Quran sebijian boleh. Yang kada boleh adalah memastikan mengharuskan surah Yasin. Itu tidak ada dalilnya. Nah, ini mempadahkan apa adanya. Tapi mau membaca surah Yasin boleh kada? Boleh. Nah, lalu kita niatkan tawassul dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Dan bertawassul dengan amal soleh itu sesuatu yang disyariatkan, tidak ada ikhtilaf. Para ulama mengatakan bertawassul dengan amal soleh itu disyariatkan. Dalilnya Pak, ada hadis dalam Riyadhus Shalihin, 3 orang tertutup di dalam gua. Lalu masing-masing berdoa dengan amal soleh yang mereka lakukan. Ya Allah, dulu ulun ini beisi kuitan. Anak bini ulun kada makan sebelum kuitan ulun itu makan. Sampai satu ketika kuitan ulun teteguring sementara sidin belum makan, maka hari malam itu anak bini ulun kada makan kada minum karena terdahulu guring kuitan ulun. Kalau itu kebaikan ya Allah, kalau itu amal soleh, mohon bukakan penutup gua, terbuka sebagian. Lalu yang kedua, berdoa dengan bertawassul, ya Allah, dulu ulun ada menghutangi orang
duit, banyak menghutangi. Lalu inya kada kamu membayar. Lalu akhirnya dia mau membayar dengan anak perempuannya. Ketika aku hendak berzina dengan perempuan itu mengatakan jangan mengambil sesuatu yang tidak hak untuk mengambilnya. Dengan itu takutlah kepada Allah. Dia mengingatkan, lalu aku tidak jadi berzina dan kulunasi hutangnya. Kalau itu kebaikan yang Allah bukakan pintu gua, terbuka sebagai. Lalu yang ketiga, ya Allah, dulu ulun beisi anak buah karyawan begawi ulun. Pas hari gajian inya kada datang. Dan bertahun-tahun dia tidak datang. Lalu kemudian uang gajinya itu kubelikan kambing, sampai kemudian beranak pinak kambing itu jumlahnya banyak. Sekian tahun kemudian dia datang menanyakan gajinya, lalu kutunjukkan itu gajimu sekarang jadi kambing yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Diambilnya berataan kambing itu tidak disisainya satu pun. Terlalu benar. Dihabiskannya maka sudah diharapkan bertahun-tahun. Kalau itu kebaikan ya Allah, buka pintu gua, terbuka berarti. Nah itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Nah, termasuk misalkan ada tuan guru datang, anak kita garing doakan, dibacakan sidin suratul Fatihah, itu bertawasul dengan bacaan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu disebut dengan suratul syifa, penyembuh, disebut juga suratul ruqyah. Karena menurut riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, dulu beliau pernah meruqyah orang yang tersengat kalajengking, bisanya itu disembuhkan dengan bertawasul dengan bacaan suratul Fatihah. Jadi kita ketika membaca Yasin tuh niatnya bertawasul dengan amal soleh. Sama kalau dia beelang ke ziarah kubur ke wali, tuan guru, niatkan kita berziarah tuh nabu amal soleh. Jadi bukan minta kepada sahibul kubur, tapi kita minta kepada Allah dengan amal soleh kita, yaitu amal soleh ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Ujar Nabi, kuntu nahitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Fal anfazuruha, maka sekarang berziarahlah. Fa innaha tadakkarul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan pada kematian. Hukumnya sunnah. Nah kita menggawi sunnah amal soleh dengan berziarah, lalu kita berdoa, ya Allah kabulkan hajat ulun, dan seterusnya. Kalau begitu aman kita, tidak terjatuh kepada kesyirikan. Nah, jadi tawasulnya itu tawasul dengan amal soleh. Nah, jadi beribadah di malam nisfu Sya'ban itu ringkasnya dianjurkan. Nah, terserah pin hendak pola yang berjamaah silahkan. Amun kira-kira kita ini termasuk orang sorangan beramal ibadah kada tegawi 4-6 berjamaah. Amun kira-kira kita ini kuat orangnya sanggup punya menggawi sorangan, gawi sorangan. Nah, itu. Tadi sholat taubat, sholat hajat, Yasin, baca Quran sebijian bagus juga. Nah, ya kalau semalaman baca Quran, lalu minta kepada Allah Ta'ala, minta diampuni dosa segala macam. Malam itu malam istimewa. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya dengan amal saleh, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bukan hanya syariat ibadah yang kita perhatikan, tapi juga syariat-syariat Allah yang lain kita perhatikan ya, untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun secara khusus mohon baca Fatihah. Ulun insyaallah hari Kamis berangkat umrah, Syawal sampai awal Ramadan, membawa jamaah. Mudah-mudahan ulun di sana sehat badan, jamaah juga sehat badan, umrahnya makbulah mabrurah. Pian juga mudahan sehat badan berataan, dimudahkan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulun mohon ampun, mohon halal mohon ridha. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.